Tuhan, kami siap dengar Tuhan berbicara pada hari ini. Urapi kami semua, buka mata rohani kami Tuhan, buat kami ngerti apa yang sedang kami dengarkan, dan firman Tuhan yang kami mengerti akan memerdekakan kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami sehingga firman ini berdiam, bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Dan setan, kau tidak punya tempat apapun di sini hari ini. Kami perintahkan kau keluar demi nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Roh Tuhan, kami silakan, ini acaramu, ini khotbahmu, kami persembahkan seluruhnya kepadamu. Berbicaralah, sebab kami rindu Bapa, kami rindu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Seberapa kita yang hadir hari ini, sungguh sangat bersuka cita bisa bersama-sama dengan saudara pada sore hari ini. Dan saudara, tidak menyurutkan sukacita kita melihat jumlah yang hadir, karena kita belajar setia di tengah semua keadaan. Itu sebabnya saya berkata pada kita dalam beberapa waktu bahwa ini adalah masa-masa ujian. Ada yang diuji 2 bulan, ada yang diuji 1 bulan, dan semuanya saudara lulus atau tidak tergantung taatnya tidak saudara. Dan itu sebabnya Tuhan menyuruh saya untuk membawa tema bulan ini, 2 bulan ini tentang iman. Saudara, Ibrani 11. Ya, karena kemarin saya mendadak suruh Pastor Belvi, jadi saya bilang terserah yang mana aku bawa yang jadi berkat bagimu selama minggu, dan isinya sama aja. Nah saudara, hari ini kita bicara tentang iman. Kiranya firman Tuhan hari ini benar-benar menyegarkan roh saudara, membuat saudara mengerti apa itu iman. Apa itu iman, dan bagaimana iman itu nanti saudara dikasih Kristus Yesus itu berbuah. Bagaimana imanmu yang selama ini ditabur, ditempa, diadulam saudara, itu nanti akhirnya mencapai tujuannya, yaitu buah-buah iman. Nah saudara, firman Tuhan hari ini Ibrani 11. Kita baca bareng dari ayat 1. Bareng bahasa Indonesia ya, bukan bareng bahasa Ibu Murni ya. Kalau baca bareng itu artinya baca sembarangan. Bareng ya. Oke, ayat 1. Kita mulai 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat yang keempat, sama-sama 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah saudara, ayat 6 kita baca sama-sama yang dikhotbahkan penatua Asimika kemarin, ayat 6, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, kalau saudara berkata, saya mau senangkan hati Tuhan, kalau kau mau senangkan hati Tuhan, Anda harus punya iman. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita belajar tentang iman. Ya kan? Kebanyakan saya lihat dari beberapa kali khotbah di sini, rata-rata khotbah ekspositori. Itu artinya mengekspos isi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Mari kita ekspos satu-satu. Ayat 1. Jadi tema kita bulan ini showdown of faith, ya kan? Pertunjukan iman, pergumulan iman, itu artinya. Jadi saudara kasih Kristus, ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kadang-kadang kita pikir kata kesaksian itu hanya ya kesaksian. No, kata kesaksian di sana itu artinya telah ditunjukkan, telah dibuktikan oleh Allah bahwa mereka berkenan kepada para nenek moyang ini, saudara. Jadi Ibrani 11 ini adalah pertunjukan dari iman Abraham, Ishak, Henok, segala macam. Saudara dikasih Tuhan. Dan ini sampai ayatnya keberapa? Ayat yang ke-40. Dan saya mau beritahu, ayat 41 belum ditulis.
Coba lihat di ayat 40 itu. Terakhir. Ayat 40 akhir dari pasal 11. Dan saya mau beritahu hari ini, ayat 41 belum ditulis, ayat 42 belum ditulis, dan pertunjukan kesaksian iman nanti adalah saudara. Amin. Nanti saudara di gerbang surga, mungkin di Hall of Fame-nya Tuhan, ada gambar Ishak, ada gambar Yakub, ada gambar Elia, ada gambar Elisha. Terus ada lagi satu gambar siapa nih mereka bilang? Mungkin itu adalah gambar Nona, mungkin itu adalah gambar Ibu Marlena, mungkin itu adalah gambar Josie, ya kan? Saya lupa, Asa. Ya, minta maaf yang musik hari ini. Kakak-kakak musiknya. Ya kayak gitulah. Generasi 70-an ketemu dengan 2000-an, ya begitulah musiknya. Nah saudara, ayat 41 belum ditulis. Kasih setelah kiri kanannya, ayat 41 belum ditulis gitu. Mungkin itu ayat 41, maka Marda bangkit di abad ini. Ya mau bikin gitu ya? Amin. Anda harus sungguh-sungguh tahu bahwa Anda diciptakan untuk menjadi saksi. Engkau adalah kesaksian. Halo. Dan ketika kelak saudara, orang membaca riwayat hidup saudara, Anda sungguh sebuah kesaksian yang mengharumkan. Ada sebuah ayat dalam yang ditulis oleh Raja Salomo. Nama harum itu lebih baik dari kekayaan, keapa dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, nama harum itu bukanlah nama yang sekarang ini orang ingat tentang Anda. Karena hari ini mungkin saudara orang mengenang kebaikanmu sekarang dan besok mereka mulai melupakannya atau menjatuhkan nama Anda. Nama harum yang Tuhan katakan adalah nama yang harum di hadiratnya, nama yang menjadi sejarah, nama yang menjadi saksi. Halo saudara, kalau engkau mau membuat sejarah, ini saatnya. Maka Ibu Marlena, minta maaf ya, kayaknya tidak tahu perasaan gitu ya, tidak apa-apa ya. Maka Ibu Marlena jatuh dari motor, kakinya patah, tetapi dia tidak marah. Dia tersenyum, dia malah menghibur orang-orang di sekelilingnya waktu didorong roda, karena saya ada di situ, gitu kan. Nggak, dia ini sudah orangnya, saya buat saya ini katanya, ini orang aneh apa ini, kata teman-teman. Jadi itu saudara, kenapa kita pelajari ini? Kita sedang ada di sini. 2025-2026 tahun susah. Nanti 2027, 2028 kita akan menuai jiwa-jiwa. Kita akan menuai segala apa yang kita tabur hari ini. Itu sebabnya kita persiapkan sekarang. 2025, 2026, 2029, 2030 permulaan kesusahan. 2030 sampai 2032 kuda hitam menderap. Saudara, kuda kelaparan. Dan yang tidak kena kelaparan itu kata Alkitab, Roh berbicara, jangan sentuh minyak, jangan sentuh apa satu itu? Anggur. Artinya apa? Orang-orang yang di dalam Roh Tuhan tidak tersentuh. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara kasih Kristus, mari siapkan diri. Mari bangun hidupmu supaya ayat 41, 42, 43 itu adalah nama-nama orang yang belajar di Adulam. Bayangkan, saya bangga sekali kalau mendengar kisah saudara-saudara ini. Tahun lalu saudara adalah orang-orang yang bahasa Yunaninya itu erit-erit. Tahun-tahun lalu saudara adalah orang-orang yang tidak mungkin Tuhan lihat kalau menurut manusia. Tetapi hari ini 1 tahun berlalu, Tuhan mengubah orang biasa-biasa menjadi luar biasa. Orang-orang pengkhianat menjadi pejuang-pejuang. Orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar yang mengubah dunia. Itu sebabnya saudara, kita bicara showdown of faith. Kesaksian iman, pertunjukan iman, pergumulan iman yang ditulis oleh sejarah. Kalau kau mau menulis sejarah, mari pelajari sungguh-sungguh. Baca kitab Ibrani ini berulang-ulang. Apa yang mereka lakukan. Baca seluruh bagian Alkitab, kau ngerti apa yang mereka lakukan. Dan rata-rata orang yang Tuhan panggil, yang dikatakan merubuhkan benteng-benteng, menghancurkan kerajaan demi kerajaan, yang menghancurkan Goliat demi Goliat, itu orang-orang yang tidak ada apa-apanya sebelumnya. Itu yang ditulis di sini. Saya sedang baca kitab Kejadian sekarang. Apa saudara?
Ketika Abraham yang terkenal the father of orang beriman, bapak orang beriman itu, suatu hari masuk Mesir, dia bilang sama istrinya, nanti kalau orang Mesir tanya, itu siapamu, bilang aku kakakmu ya. Jangan kau bilang aku suamimu, nanti aku ditangkap, dibunuh. Istrinya dibawa orang, dia yang penting dia aman, yang penting dia tidak terganggu. Bapak orang beriman, bapak orang beriman. Datanglah dia ketemu, kau bilang nanti ya, nah kau ini adekku. Berapa kali dia bilang begitu, demi dia aman, dia korbankan istrinya. Tapi dia disebut sahabat Allah, bapak orang beriman. Saudara, kalau engkau baik menurut manusia, kau akan tepuk dada. Kau tidak kenal saya nih kak, berapa sudah kebaikan yang ku tempel di dinding kami nih. Medali kebaikan ku nih, aduh, tidaklah kau tahu nih. Saudara, itu sebabnya Tuhan pilih Anda hari ini. Itu sebabnya dia pilih saya, karena saya orang berdosa. Tidak ada saya kumpau-kumpau di jalan. Kau tidak tahu saya dulu kah? Tidak ada. Kalau silang, kau tidak tahu saya dulu, memalukan. Saudara, hari ini, ayo, mari bangkit. Jangan pandang siapa dirimu. Oh Tuhan, aku tidak ada apa-apa. Ya memang kamu tidak ada apa-apanya. Kamu debu, kamu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau yang mengisimu adalah Roh Kudus, engkau akan jadi orang-orang luar biasa. Amin. Ya, Ibu Emi ya. Amin. Amin. Saudara, di sini dikatakan iman adalah dasar. Dasar itu artinya apa, Gembala? Kamu berharap kepada sesuatu, dasarnya itu percaya, iman, bukan perbuatan baikmu. Halo? Tidak ada dasar lain. Kenapa kamu berdoa? Tondak, saya ini setiap hari ke gereja sini. Setiap hari Minggu tuh saya yang duluan. Jadi saya berharap karena apa yang saya buat. Dah. Kau tahu gak sepanjang minggu ini tidak ada saya berdosa. Kalau kau dasarkan iman harapanmu pada perbuatanmu, gagal. Kata Yesaya, semua kesalehan kami, agamamu nih bah, kamu ke gereja segala macam itu kayak kain lapuk. Tahu saudara kain lapuk? Kalau saya pakai baju lapuk umpamanya, saudara ngerti maksudnya? Kalau saya gerak-gerak gini nih, apalagi main keyboard begini-begini itu, kira-kira apa yang terjadi? Robek bro, kelihatan ketek, hitam kata orang nanti. Saudara ngerti maksud saya? Kebaikanmu, kesalehanmu, religiusitasmu sebagai orang beragama itu seperti kain lapuk mudah robek. Bayangkan celana saya ini lapuk kainnya. Waktu bergaya begini, kayak saya dulu suatu hari saya tidak kancing celana saya. Puji Tuhan hanya satu yang lihat. Itu pun sudah tua. Yang lain, kenapa kau tidak kasih tahu kami tadi kayak gitu saudara? Baru saya masuk baju lagi gayanya minta ampun. Dan orang nggak lihat. Bayangkan waktu saya khotbah begini, ngangkang sana pret bilangnya. Pret maksudnya bukan pret ya Pak ya. Kalau pret itu lain tuh ya. Pret bilangnya. Apa yang terjadi? Saya malu. Kebenaranmu memalukan. Kebaikanmu memalukan. Tak ada apa-apanya. Tuhan bilang, jadi kalau kau berharap kepadaku, kalau kau berdoa kepadaku, harapanmu didasarkan kepada kebaikanku, bukan kepada kebaikanmu. Itu tidak ada artinya, tidak diterima di surga. Halo, kebaikan tidak diterima di surga. Karena kebaikan kita kadang-kadang munafik, bukan kadang-kadang lagi. Ada maksud tertentu, baik-baik aku sama Siano kalau aku jadi legislatif nanti bilangin boy ada coblos aku sekali ada coblos orang lain lah. Saya nangkap maksud firman Tuhan ini. Kalau kau cari Tuhan, kalau kau minta sesuatu, kalau kau berharap Tuhan sudah lama aku dikasih persepuluhan Tuhan, kan ya gimana lah Tuhan, mana jalan? Jijik Tuhan lihatnya. Selamat jawab saya. Jijik Tuhan lihatnya. Kemarin dipanggil kepala dinas Mayaberti, ya kan? Pakai baju neneknya tahun 1930. Sekali duduk, pret. Apa bilang kepala dinas? Halo, datang solo ke gereja. Aja,
Kenakan pakaian bagus-bagus. Suruh pikirin pakaian bagus, rapi dan sebagainya. Tuhan terima engkau. Tuhan bilang, aku tidak lihat itu. Yang dibalik pakaian itu yang kulihat. Apa itu? Hatimu. Jangan didasarkan pada apa yang kau lakukan, apa yang kelihatan di luar. Tuhan tidak peduli karena dia tahu ususmu. Ada orang bilang, kalau kamu bangun berdoa pagi itu, mandi kau dulu, setrika bajumu rapi-rapi, karena kau menghadap Allah yang maha tinggi. Aduh, tahu Tuhan ususmu. Apa isi ususmu dia tahu. Ya kan? Kalau saya sikat gigi, buat kopi, udah. Saya pakai dan pakai baju, no problem. Karena Tuhan lihat sampai dalam-dalam. Dan kalau dia lihat hatimu bercahaya dalam cinta kepada Tuhan, itu yang buat dia tersenyum. Amin. Sebabnya saudara, jangan dasarkan imanmu pada apa yang kau buat. Saya sudah puasa 16 hari, kayaknya doa saya ini kencang nih. Sekalian Tuhan tidak jawab, kecewa. Kenapa banyak orang yang ngejar Tuhan kecewa? Karena dia pikir karena saya sudah puasa, karena saya sudah menyembah, karena saya sudah baca Alkitab, Tuhan pasti dengar doa saya. Tuhan bilang, aku lihat imanmu kepadaku, bukan perbuatanmu saja. Perbuatan dan iman itu harus sinkron, saudara. Halo, saya diuji iman saya di tingkat yang lebih tinggi 2 minggu ini, saudara. 3 bulan ini, saudara. Dan saya hampir terpelanting. 2 minggu ini kami doa semalaman, ngantuk luar biasa. Minggu lalu yang sebelum ini jam 1 saya sudah tanya, pura-pura nanya, masih kuatkah? Padahal saya tidak kuat. Kalau tidak kuat ya berhentilah kita sekarang, saya bilang. Kuat bilang mereka, padahal mata mereka sudah 2 watt sisanya. Dan saya memang mau berhenti. Saya paksa diri sambil tidur saya main keyboard, saking pro-nya saya kan. Sambil tidur saya main keyboard, ketiduran maksudnya. Saya paksa berusaha, tidak bisa. Minggu hari Jumat kemarin hal sama terjadi sampai jam 12. Sampai jam berapa tuh ya? Jam 7 ya. Saya masuk kamar, saya bilang, ini Tuhan, lebih baik saya kehilangan dunia ini, teman-teman, segala macam keuangan, berkat, daripada saya kehilangan Engkau. Kalau Kau tinggalkan saya Tuhan, saya bilang, ambil nyawa saya tidak mau hidup tanpa Tuhan, saya bilang. Diam. Kemudian Roh Kudus ingatkan saya, kau mau kredit ya, kau mau pelihara ternak ya, kan Tuhan larang kamu pelihara babi. Kau pelihara imanmu aja. Saudara, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau ini yang membuat hadirat-Mu hilang dari aku akan berhenti. Kredit sudah disetor, saudara. Berkas saya sudah dikasih. Ada satu pejabat tinggi daerah ini sudah siap membantu saya, memberi saya pinjaman 20 juta dari CU 25 juta. Jadi nanti saya ambil 25 jutanya, 20 jutanya saya pakai tutup CU, sisa bayar 5 jutanya. Karena nanti setelah saya panen saya bayar yang 20 juta. Tahu saudara, Tuhan bilang, aku tidak pernah punya tujuan itu lagi dengan engkau untuk saat ini, maksudnya untuk saat ini, saat pembangunan ini. Saudara, saya bilang, Tuhan, kalau itu yang menyakiti hatimu, aku lupakan, aku batalkan kredit juga, aku batalkan semuanya. Ada yang bantu saya untuk buat kandang. Saya bilang, saya kembalikan uangnya. Nggak usah Pak, kirim untuk PI aja. Saya jujur, saya terus terang, saya tidak jadi pelihara ternak, saya katakan. Tahu saudara, saya keluar dari kamar, setelah tidur sebentar saya tunggu Tuhan jawab, mimpi pun dah ada, mimpi hantu pun mudahan lah, nggak ada. Saya bangun 5 menit tidur, kembali ke sana, dan 1 jam kemudian kami mulai menyembah Tuhan. Baru kerasa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, damai sejahtera, senyum saya sampai hari ini. Senang, sukacita atau melimpah sampai hari ini. Dan saya bilang, Tuhan, kalau ini tidak ada, saya tidak mau hidup. Saya tidak mau hidup. Jadi saudara dikasih oleh Yesus Kristus, your faith, imanmu harus sinkron dengan perbuatan. Perbuatanmu harus sinkron dengan imanmu. Biar kau buat apa saja, bangun gereja, tapi engkau tidak punya iman, kau andalkan kekuatanmu saja, Tuhan tidak suka.
dia tinggalkan itu. Mungkin kau bangun gereja yang bagus, megah, tapi tidak ada Tuhan kau libatkan dalam iman di sana, itu menjijikkan bagi dia, dia tinggalkan. Itu sebabnya banyak gereja megah, suruh masuk ke sana kering, saudara. Kenapa? Yang diandalkan imannya didasarkan pada perbuatannya, kebaikannya, segala pengalamannya, kata Pastor Belvi tadi pagi. Jadi iman itu adalah dasar. Dasarmu berdoa, dasarmu berharap pada iman. Kemudian iman itu adalah evidence, bukti. Bukti itu berarti dia ada. Saya tanya Tuhan, tadi malam, saudara, kalau saya siapkan khotbah banyak aja yang mau saya buat, ya kan, tadi malam jadi kayak gitu. Saya tanya Tuhan, bagaimana iman menjadi bukti sesuatu sudah ada. Contohnya, saya dengan iman ada remote, remote ada di tangan saya, padahal tidak ada. Ngerti masalah? Jadi iman itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Ting, di depan saya, bisa saya lihat, bisa saya rasa, bisa saya pegang. Bagaimana Tuhan? Bagaimana saya berkata, oh saya mau buat rumah, ada rumahnya belum? Terus mana? Kami tidur di situ malam ini. Sudah dibangun belum? Tahu saudara? Ketika kami membangun gereja di Loren, iman ini yang saya terapkan. Saya bilang kita bangun dalam 1 tahun. Pernah Anda saudara dengar bangun gereja segede itu? Kalau anak-anak saya bilang segede gaban, bilangnya kayak pernah dia nonton gaban, ya kan? Dalam 1 tahun. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya sudah lihatnya. Ngerti maksud saudara? Ngerti maksud saya? Coba perhatikan saya dulu. Kenapa saya bisa berkata membangun gereja dalam 1 tahun? Saya sudah lihat. Lihat di mana Pak Gembala? Dalam iman. Iman yang bagaimana? Dalam visi saya. Itu sebabnya iman harus divisualisasikan. Seperti saya suatu hari lagi berdoa, tiba-tiba sebuah visual lewat di mata saya, mobil Terios. Saya tempel di dinding. Saya visualisasikan tiap hari. Saudara yang minta sesuatu, tempel di dinding. Saya ulangi lagi, visualisasikan. Ini saya doakan setiap hari 10 bulan dapat. Saya ulangi lagi. Visualisasikan apa yang saudara percayai. Seperti gereja Lore, saudara. Kami menyelesaikannya dalam 1 tahun 8 bulan sudah bisa dipakai. 1 tahun 8 bulan. Tahu saudara, di tengah corona. Ada yang kerja waktu itu, boleh tidak kerja waktu COVID? Jaga jarak. Gimana bisa bangun? Kami bangun aja. Kami bangun. Di tengah COVID, gereja yang sepanjang 43 kali 22 itu terbangun dalam 1 tahun 8 bulan. Bagus. Indah. Saudara silakan ke sana lihat sekarang. Belum ada perubahan pembangunan itu sejak saya tinggalkan. 5-6 tahun lalu saya lupa. Tapi saudara, kalau engkau mau sesuatu terjadi dalam dirimu, visualisasikan itu tetap ada. Jangan, enggak mungkin lah. Ya, enggak bisa lah kayak gitu. Saya sekolah di Cina, enggak bisa lah. Visualisasikan engkau ada di sana. Engkau jalan-jalan di, apa nama jalan raya Cina tuh kayak Cincau, Cincing, apalah namanya. Mungkin Capcay ya namanya jalan mereka itu. Visualisasikan engkau jalan di sana. Percayai, visualisasikan engkau wisuda dan berdoa, Tuhan terima kasih. Bagaimana kau bersyukur pada sesuatu yang tidak bisa melihat? Nangkap. Tuhan, terima kasih Tuhan sepeda motor ini. Gimana tidak ada motor depanmu? Gimana kau ucap syukur padanya? Engkau melihatnya. Nangkap. Engkau melihatnya dulu. Karena apa yang kau lihat bisa kau capai. Meskipun itu adalah penglihatan rohania. Hei, kita lagi nebas, kita lagi panen gandum. Ya kan panen itu kan ngarit kan, setelah itu diikat berkasnya supaya nak dipikul. Lagi kita panen gandum, tiba-tiba saya punya berkas gandum yang saya ikat tadi berdiri. Dan kalian punya berkasnya mama, berkasnya bapak, berkasnya kakak-kakak. Langsung sujud ke arah
atas dan bumi yang saya ikat. Marah kakak-kakaknya. Kau mau jadi raja atas kami kah? Kata mereka pada Yusuf. Besok lagi. Tadi malam ada matahari, bulan, 11 bintang tunduk sujud menyembah saya. Kata Yusuf. Apa kakak-kakaknya bilang? Mereka tambah iri, mereka tambah benci. Padahal itu hanya penglihatan. Tapi saudara, 13 tahun Yusuf mengejarnya dalam iman. Dan itu terjadi. Semua bayangan itu muncul waktu dia dijual, dihianati saudara-saudaranya jadi budak. Dia melihat apa yang Tuhan visualisasikan dengan dirinya. Ketika dia apa? Saya ini saudara membangun ini karena visualisasi Roh Kudus oleh Yesus tahun 1997. Apa yang saya lihat sekarang ini 1997 Januari saudara, saya lagi puasa, saya jalan berdoa, ada satu bekas galian ekskavator, saya naik ke situ gunung yang tandus itu, saya berdoa di sana dan saya pulang tertidur dan Tuhan kasih visi ini yang saya ingat sampai sekarang. Saudara, kalau engkau mau sesuatu terjadi, imani dulu bahwa itu sudah ada. Barulah kau bisa mengucap syukur. Makanya Yesus mengajar, kalau engkau berdoa, ya kan, mengucap syukur bahwa itu seolah-olah itu sudah ada, maka itu akan terjadi bagimu. Ini rahasia iman, saudara. Ya, rahasia iman. Kalau saya khotbah begini, saya sudah lakukan. Untuk makan besok, saya visualisasikan saya makan besok. Nangkap maksud saya? Ya kan? Ngerti ya? Karena untuk makan besok kami tidak punya modal yang bisa kami harapkan. Kami tidak bisa harapkan gaji. Kami tidak bisa harapkan sponsor. Kami jalan makan karena iman. Apa yang saya khotbahkan, saya lakukan hari demi hari. Saya visualisasikan dulu. Walaupun saya akui dengan jujur, saya sering lemah, saya sering minta didoakan. Orang-orang yang menganggap diri di bawah saya bilang tumpang tangan dengan saya butuh dukungan doa Anda. Ya kan? Hari Jumat lalu mereka tumpang tangan di kepala saya berdoa, saudara. Puji Tuhan, saya dibebaskan dari ketakutan yang saya rasakan. Tuhan tegur saya. Pulang dari ibadah di sini, saya tidak masuk, saya ngintip aja. Saya lihat ada anak kecil semua, saya aja yang tua botak sendirian. Pulang aja saya bilang. Saya pulang saudara. Di jalan saya ingat anak-anak saya yang tinggi besar kayak bapaknya itu kan. Saya ingat mereka, nangis saya. Saya biasanya beli baju, sekarang setahun itu 2-3 kali. Sekarang gak bisa, Tuhan, saya bilang. Saya pikir Tuhan terenyuh dengan saya. Saya pikir, aduh kasihannya anakku ini nangis nih ya, kasihannya ya. Saya pikir Tuhan akan kasihan lihat saya. Dia marah dengan saya. Tidak semua tangisan diterima Tuhan. Tidak semua air mata diterima Tuhan. Kenapa? Ini saya ajarkan saudara ya. Air mata saya adalah air mata kekecewaan sama Tuhan. Tuhan dulu segenggamnya kau pinang aku. Dulu Tuhan ada uang berapa Anda bisa beli sekarang? Itu satu. Kalau suamimu datang itu ngomong dulu. Dua, saya menghina kebaikannya. Dan saya pikir Tuhan setelah aku tinggalkan semuanya, ternyata kau mengkhianati aku. Ketiga, saya lebih mengasihi anak saya daripada Tuhan. Kemudian tiba-tiba dia bicara dalam perjalanan, sudah masuk nih dari jalan aspal, di rumah, dia bilang apa? Barang siapa yang mengasihi anaknya laki-laki lebih daripada aku, ia tidak layak untuk aku. Nangis, Tuhan minta ampun, minta ampun. Rupanya air mata tadi, air mata kekecewaan sama Tuhan, air mata kemarahan sama Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Engkau tidak bersyukur kepada Dia. Karena yang menyenangkan hati Tuhan itu apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki, yang diinginkannya itu. Sayang, bilang Ibu Elkan, pulang dari sini,
bawa dia buah durian sebagai tanda cintaku kepadamu. Padahal dia tahu istrinya tuh alergi sama durian umpamanya. Langsung garuk-garuk kayak nona cacat gitu kan. Dia bawa durian, apa yang terjadi kira-kira? Ngamuk, senda. Saya ngerti maksud saya. Kalau itu tidak menyenangkan hati dia, tapi kau lakukan, engkau memberontak. Saya 2 minggu ini memberontak kepada Tuhan. Dengan menyakiti hatinya dari apa yang sudah saya tahu dan saya ajarkan. Karena berapa kali saya ajarkan di sini, barang siapa mengasihi ini lebih, ia tidak layak untuk kamu. Barang siapa yang tidak menyangkali dan pikul salib, ia tidak layak menjadi murid Tuhan, saya katakan. Tetapi ketika saya dicoba dengan tingkat yang lebih tinggi, saya kecewa. Dan Tuhan berkata, jangan kecewa dan menolak aku. Saudara, kalau saudara masih masyarakat, umpamanya lambat datang, Pak Bupati tidak akan marah. Tapi kau kepala dinas, engkau orang di protokol, Bupati datang, kau baru datang tergopoh-gopoh, dia akan memarahi engkau. Demikian juga saya, demikian juga Anda yang mulai kenal Tuhan, ya kan? Kalau anak saya, ketika dia lahir, dia jalan-jalan, kemudian dia lihat ada yang warna hitam, warna putih, dia ambil masukkan ke mulut, saya tidak akan marah dengan dia, karena yang lalai saya. Kalau dia makan tai cicak, saudara ngerti maksud saya? Anak-anak lihat apapun dia masukkan ke mulut. Kalau dia masukkan ke mulut, berarti saya tidak sempat menjaga dia dengan baik. Tapi kalau kau sudah usia SMA, sudah berkumis, terus kau ambil tai cicak, makan, saudara, ada yang salah dengan saudara. Betul. Itu saya. Kalau saya sakiti, kemudian kecewa sama Tuhan lagi, itu menyakiti hati Tuhan. Kamu adalah kekasih saya, dan engkau membuat sesuatu yang melukai hatiku. Coba saudara pulang dari sini nanti, nangis. Kenapa? Kau salah ini, kau salah itu, kau salah ini. Nangis nih. Suamimu pasti marah. Karena apa? Itu melukai hati dia. Karena kasih itu tidak menuntut. Halo? Lebih dalam ya. Karena saya sudah janji sama kita sore itu belajar untuk para pemimpin. Kasih itu tidak Coba kalau saudara berani ikuti saya, kasih itu tidak menuntut. Amin. 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 Herodes, imam besar, ini loh kamu, nanti saya selamatkan, nanti saya disalibkan untuk kamu ya. Nah, dia naik aja ke salib. Kasih, cinta tidak menuntut. Itu iman yang lebih tinggi. Karena tahun depan harus ada pertunjukan mujizat dan kuasa. Tahun depan. Sebabnya sudah dilatih sekarang. Amin. Sekarang sudah mulai. Saya dengar kesaksian Pak Atom. Woi, mantap, mana dia? Ya kan? Itu saudara. Roh Kudus bicara, Tuhan bicara. Hei, GKI tidak ada yang begitu-gitu tuh. Ya kan? Tuhan bicara. Pak Atong, Tuhan bicara bagaimana? Sedang aku yang STH, MTH, Doktor TH ini ya, tidak pernah ada yang begitu tuh. Pret bilangnya lagi sama kau kan? Tapi orang sederhana kayak kita bicara, Tuhan bicara dengan saya. Hebat kan? Kalau tadi doktor teologi dari Korea, dari Amerika bicara, Tuhan bicara pada saya. Oh iya dia dokter. Tapi kalau yang bicara, mantan pengedar miras pulau sapi itu, Halo, sampai hari ini saudara masih berdosa enggak? Di sini kan? Kayak yang ngomong di depan kan? Itulah. Terus apa yang kita bangga? Apa yang kita bangga dengan? Selesai. Apa yang kita bangga? Ini saya dengar-dengar nih, enggak ada yang mau terima kita nginap di konferensi ini. Kita nginap di studio hotel Mahkota. Kita minta jemputan helikopter nanti turun di sana. Saya kecewa? Enggak.
Kemarin sok-sok sayang, padahal kalau saya sama saya tuh ketemu, berkelahi aja kami tuh, si abang tuh. Lagi si Jack tuh. Berkelahi kami tiga tuh nanti, ketemu di Samarinda tuh. Nggak ada lah romantisnya kami tiga nanti. Nggak ada lah mereka udah mau lama-lama dengan saya. Kenapa saya tiba-tiba sok-sok kangen, ya kan? Manusia mengizinkan iblis menipu perasaannya. Jadi iman bukan tentang perasaanmu. Halo? Lagi iman saya kayaknya lagi kendor. Gimana kau tahu? Rasa-rasanya kendor. Oh, itu bukan iman. Itu perasaanmu yang kendor. Halo? Bukan karena suasana hatimu, bukan suasana sekitarmu. Oh, imanku kendor. Bukan suasana di sekelilingmu aja tuh. Jadi iman melawan suasana. Perkataan Roh Kudus inilah iman itu kebalikan dari suasana di sekeliling. Contoh, setelah Nabi Baal, Nabi Asyera itu orang Astarot, Artutu, itu ratu sihir dunia. Jadi Asyera, istrinya Baal ini punya 450 nabi. Baal 400 nabi, 850 nabi berteriak pada Baal, berteriak pada Asyera, turunkan api. Indah. Sudah mereka kerasukan segala macam. Sudahlah, saya sudah. Pas persembahan petang, saudara, muncul Elia. Gali parit di sekitar, dia perbaiki dulu mesbahnya. Ingat. Untuk mengalami perkenan Tuhan, bangun mesbahmu kembali. Mesbahmu diperbaiki. Pengampunan, pengudusan. Itu kan calon gembala Rembrandt nanti. Kalau enggak gembala, awas kamu udah baptis 3 kali Rembrandt nanti. Ya kan? Tak ada Elia, tapi udah perbaiki mesbah ini. Setelah perbaiki mesbah apa? Gali parit. Nggak apa-apa. Gali parit di sekeliling mesbahnya. Untuk apa? Tuang air di sana. Lagi kemarau Elia, cari air, tuang air di sini. Saudara, sampai parit yang digali itu penuh air. Tuhan bilang, Tuhan menyatakan engkau adalah Allah. Engkau adalah El. Engkau adalah Tuhan. Api bukan api petir, api besar, tiang api saudara turun, membakar persembahan korban Elia, menghabiskan semua suasana di sekelilingnya. Apa suasananya? Air. Imanmu menarik api turun. Api yang turun itu mengeringkan, menghancurkan suasana buruk di sekelilingmu. Amin. Api Tuhan yang kau panggil, engkau tarik dengan iman. Jadi besi beraninya api Tuhan adalah iman. Jadi waktu kau pasang itu di dunia, api ditarik dari surga. Dia membakar, menghancurkan semua suasana buruk di sekelilingmu. Amin. Coba kalian tepuk tangan untuk Tuhan, kemuliaan. Kalau kebenaran itu memerdekakan kamu, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi api turun karena iman api tadi yang dari Tuhan, hadirat Tuhan itu menghancurkan suasana buruk di sekeliling. Itu yang sedang kita lakukan. Dunia goncang ganjing, dunia menghancurkan kita tetap tegak berdiri dalam iman. Suatu hari nanti api Tuhan turun karena kita tarik dengan iman kita, dan itu akan menyelesaikan masalah-masalah di sekeliling kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apapun hari ini, taruh iman, pasang iman, karena iman. Ini saudara, karena iman. Siapa tadi yang dibakar? Siapa itu? Berarti ini Habel memberikan persembahan. Karena apa? Dia tahu yang dia buat tak sia-sia. Karena imanlah Henok terangkat ke surga. Loh kok bisa? Ya hanya iman yang bisa menyelamatkan. Hanya percaya. Apa itu iman? Percaya yang melampaui perbuatanmu. Percaya karena perbuatan Tuhan. Saya ulangi lagi. Apa itu iman? Bukan karena kau buat baik hari ini, bukan karena kau puasa hari ini, tapi iman adalah apa yang Tuhan buat. Ya, saya ulangi ya. Kalau kau dasarkan imanmu pada apa yang kau buat, sia-sia. Seperti asap lenyap. Tahu saudara? Kadang-kadang habis kita doa semalaman, dosa datang di pikiran kita. Mulailah kita pikir jelekin si Anu, mulailah kita pikir kesalahan si Anu, apalagi saya. Keluar dari pondok, lihat, itu lagi kebun sawit, tanah saya dulu tuh ya.
Hampir 10 hektar tanah saya hilang ya. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, berkati Tuhan, berkati. Bahkan saking bodohnya saya bilang gini, Tuhan berkati lebih dari saya. Setiap hari, dan gak ada setiap hari, setiap saya ingat 60 juta panen orang di sebelah kan, sebenarnya kita iya nggak ada jutanya. Saya lakukan. Karena apa? Iman saya tidak hidup dari tanah yang bersawit-sawit itu. Kaulah yang diberkati, bukan tanah, bukan sawit, bukan pekerjaan. Kaulah yang diberkati. Kalau iblis berkata pada level yang lebih lanjut pencobaan pada, ya kau ini kan sial nih, sial kau nih, jangan percaya. Amin. Mari bangun iman yang kayak gitu, yang bukan didasarkan dengan keadaan sekeliling, tapi ketika keadaan sekelilingmu begitu buruk menjijikkan, taruh imanmu, maka ia akan menyedot kemuliaan Tuhan, api dari surga, untuk menjadi jawaban doa-doa. Karena iman, Henok terangkat ke surga. Apa yang mengangkatmu ke surga? Iman, bukan karena kau baik. Apa yang membuat Habel memberi persembahan begitu besar? Karena dia tahu berdasarkan iman, apa yang dia beri akan kembali 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ketika kami krisis minggu lalu, 3 bulan ini, penghasilan kami, pemberian persembahan orang itu hanya 5 juta 1 bulan. Saya tidak lupa bahwa 2 juta adalah bagian Tuhan. Baik melalui persembahan persepuluhan, baik kita ini kan sedikit-sedikit sumbang sosial gitu. Saya kalau tidak salah 2 kali kasih 500 saudara. Karena saya tahu apa yang saya berikan tidak sia-sia. Padahal di kantong kami Tuhan. Ya kan? Dalam 3 bulan ini saya hanya paling tinggi kasih istri 1 juta. Biasanya lebih dari itu sebelumnya. Kakak saudara, seperti Habel, I give my life. Persembahan Habel beda dengan Kain. Kain memberikan sayur-sayuran, tidak ada darah di sana. Halo, tidak ada darah di sana. Ada nggak darah bayam? Wih, masa masih berdarah bayam nih? Jangan-jangan ini salah makan obat orang ini tadi, ya kan? Yang kasih obat malaria mungkin, penglihatannya dikabur. Mau berdarah masih kau punya sawi ini. Waktu Habel mempersembahkan padi, mempersembahkan sawit, segala macam, Tuhan bilang, darah. Habel kasih tahu kambing domba yang gemuk-gemuk lagi dan darah. Waktu kau kasih persepuluhan pokoknya, kasih persepuluhan. Ingat, hidupmu yang kau beri, baru Tuhan berkenan. Waktu Yesus lagi ngajar murid-muridnya, ini Roh Kudus yang kesana. Dia lagi lihat ada satu janda. Kata Yunaninya ada satu janda miskin. Dia punya 2 peser, jadi disebut miskin. Poneros bahasa Yunani. Waktu dia lepas 2 peser itu, tidak hanya dering koinnya yang turun ke kotak persembahan, tapi Tuhan mencium darah, nyawa. Karena habis dia kasih itu tidak ada lagi uangnya. Tidak hanya koin, tetapi hidupnya di sana. Setelah dia lepas itu, dia keluar di sana. Alkitab, tabib Lukas itu orang pintar, dia sarjana. Dia disebut dokter Lukas, penulis kitab Lukas. Tadi kata Poneras, orang miskin, sekarang dia menjadi petokos. Artinya orang yang tidak punya apa-apa lagi beli roti. Kalau tadi sebelum dia datang dia punya 2 sen beli roti. Di sini bisa dapat 2 biji. Tapi setelah dia lepas dia tidak punya apa-apa untuk makan malam itu.
dan dia pergi sebagai seorang petokoi. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang petokoi di hadapan Allah, karena dialah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena dia punya kerajaan surga. Daud yang raja, dia kasih persembahan untuk gereja, membangun bait suci itu 9,5 kuadriliun, berarti 9.500 triliun dia kasih untuk bangun bait suci. Tapi dia bilang sama Tuhan apa? Tuhan, aku miskin dan hina. Aku miskin dan hina. Artinya kau punya semua nih Tuhan, I have nothing. Karena emasnya itu hasil peperangan dan upeti orang, dengan tangannya dia timpas musuh-musuhnya. Tetapi dia tahu kalau Tuhan ambil tangannya, dia tidak punya apa-apa, karena tangan itu adalah ciptaan Tuhan. Dan Daud berkata, makanya di sini Daud terus kita sampaikan, karena kita bilang hati Daud. Dan saya tidak sadar, nabi-nabi sekarang berkata bahwa generasi Daud yang dibangkitkan. Aku miskin Tuhan, kalau kau tidak kasih aku otak, tidak bisalah bijaksana, kata Salomo. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sebab saya Tuhan, adulang boleh tutup, apapun boleh pergi dari hidupku, uang bisa tidak ada, tapi kalau kau tinggalkan aku mati Tuhan. Ambil aja nyawaku, tidak mau hidup. Satu-satunya yang saya takuti, Tuhan tidak ada dengan saya. Amin. Jadi kita yuk, masih ada lagu penutup tadi. Mari berdiri yuk. Mari bergandengan tangan, yang dekat-dekat gandengan tangan, yang berseberangan gandengan tangan. Ya, silakan gandengan tangan. Dosa ajak berdiri, yang tutup bayi nanti cari masalah. Haleluya Yesus. Haleluya. Coba kalau bisa main di G